Pembahasan terakhir tentang confidence interval. Untuk yang sekarang kita akan melakukan estimasi atau menghitung confidence interval itu dengan menggunakan nilai variance. Jadi kita melakukan estimasi variance dari populasi dengan menggunakan variance sampel. Berbeda dari sebelumnya, kalau sebelumnya kita menggunakan z-score atau distribusi dari nilai z-score untuk jumlah sampel yang besar dan menggunakan t-score untuk jumlah sampel yang kecil atau kurang dari 30. Yang sekarang kita akan menggunakan distribusi dari nilai chi-square. Nah, untuk varians dari populasi itu kita simbolkan sigma kecil kuadrat. Nah, untuk chi-square sendiri bisa kita dapatkan dengan cara mengurangkan sampel size-nya dengan 1, kemudian dikalikan dengan varians dari sampel. Jadi S kuadrat ini adalah varians dari sampel. Kemudian dibagi dengan varians populasi. Ciri-ciri dari distribusi chi-square di sini, dia berbeda dengan distribusi z-score kemarin yang untuk kurva distribusinya membentuk kurva lonceng sempurna atau simetris. Nah, untuk chi-square ini bentuknya dia tidak simetris, seperti ini. Jadi akan besar di sebelah kiri, kemudian semakin ke kanan dia akan semakin landai. Tapi keduanya itu sama. Sama-sama ekornya tidak memotong sumbu X. Ini sebenarnya tidak memotong. Dia mungkin sangat dekat seperti ini, tapi tidak pernah memotong sumbu X. Atau tidak pernah nol untuk nilai ekornya. Sehingga nilainya dia itu tidak pernah negatif. Ingat, kalau yang kemarin kita z-score-nya itu nilai negatif hanya untuk mengetahui posisi dari z-score dia ada di sebelah kanan atau kiri. Sedangkan untuk probabilitasnya tetap berada di range 0 hingga 1. Nah, ciri-ciri lain dari distribusi chi-square di sini, semakin sampel size yang digunakan itu semakin besar atau degree of freedom-nya ini semakin tinggi, maka dia akan semakin simetris untuk distribusinya. Kalau semakin kecil sampel size-nya atau degree of freedom-nya semakin kecil, maka bentuknya semakin tidak simetris. Contohnya di sini bagaimana cara kita mencari chi-square, skor untuk chi-square, mencari distribusinya. Kita membutuhkan degree of freedom, sehingga di sini sample size harus diketahui. Kemudian tetap sekali lagi kita membutuhkan confidence level. Atau berarti untuk significance levelnya adalah 5% jika confidence levelnya 95%. Nah, caranya bagaimana? Kita tetap menggunakan atau membutuhkan yang namanya tabel distribusi. Dan yang sekarang adalah tabel distribusi chi-square. Tabelnya akan seperti ini. Jadi berbeda dari sebelumnya, kita akan membagi dua area, yaitu area kanan dan area kiri. Karena ingat sekali lagi untuk chi-square dia bentuknya tidak simetris. Sehingga untuk critical value atau yang membagi wilayah antara kanan dan kiri itu akan berbeda. Nah, cutting point-nya ada di sini. Cutting point-nya akan ada di sini. Jadi yang saya tandai kuning ini adalah critical value sebelah kiri. Dan yang saya tidak tandai kuning ini adalah critical value sebelah kanan, yang berarti menunjukkan area ekornya. Ini adalah ekor kanan dan ini ekor kiri. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Saya di sini coba untuk menggambarkan tabel distribusinya. Nah,
Katakan tabelnya seperti ini. Kita lihat dulu starting point yang ada di sebelah kiri. Katakan untuk confidence levelnya 95% sehingga alfanya adalah 5%. Kita bagi dua tetap, jadi masing-masing bagian adalah 0,025, baik itu kanan maupun kiri. Nah, di sini kita simbolkan chi-square untuk kiri, dan ini adalah chi-square untuk kanan. Oh ya, untuk menyimbolkan atau menulis tanda chi-square itu bukan seperti X biasa, melainkan seperti ini, kemudian baru lurus, kuadrat. Nah, untuk chi-square sebelah kiri, ini dimulai dari angka 100%. Kemudian di sini angka berapa? Itu kita kurangkan 100 ini dengan alfa per 2. Alfa per 2-nya ini adalah 2,5%. Sehingga untuk chi-square kiri di sini kita harus mencari nilai distribusi dari chi-square untuk angka 97,5%. Karena apa? Di sini 100% dikurangi 2,5%. Area ini adalah area 2,95 ini adalah area 2,5%. Sehingga untuk poin critical value-nya di sini dia pada poin 97,5%. Nah, sekarang kita ke tabelnya. Kita cari 9,75% yang mana? Nah, yang di sini. Ini 97,5% atau 0,97%. Kemudian kita cari degree of freedom-nya. Tadi sampel size-nya adalah 12. Sampel size 12 untuk degree of freedom-nya berarti dia 12 kurangi 1 yaitu 11. Nah, ini silakan ditarik garis lurus ke 0,975 dan kita dapatkan 3,816. Kemudian sekarang chi-square yang sebelah kanan. Di sini adalah poin bermulanya di sini adalah 9,75. Dan di sini adalah sisanya yang di sini juga alfa per 2 sama dengan 2,5%. Jadi langsung saja kita tidak perlu mencari dengan mengurangkan lagi karena untuk sebelah kanan ini adalah sisanya. Sisanya itu berapa? Ya yang dibatasi dengan garis critical value ini, yaitu alfa per 2 atau 2,5%. Kalian tinggal mencari berapa nilai chi-square-nya untuk 2,5% atau 0,025. Nah, kita cari di sini adalah 0,025 sebelah kanan untuk area kanan. Degree of freedom-nya tetap 11 dan sekarang kita tarik garis lurus ke sana. Sehingga kita dapatkan 21,92 untuk critical value sebelah kanan dengan confidence level 95% atau significance level 5% dan degree of freedom 11. Nah, dari sini kita bisa plottingkan berapa critical value sebelah kiri dan berapa critical value sebelah kanan. Ini kita dapatkan. Di sini bukan 0,028 melainkan 0,025. Mohon maaf, salah ketik. Nah, sebenarnya kita perlu mengestimasi nilai varians atau kita membutuhkan nilai varians dan standar deviasi ini dengan menggunakan chi-square itu sebenarnya untuk membatasi atau meminimalisir penyebaran dari data. Kalau seandainya data yang digunakan itu terlalu menyebar atau penyebarannya terlalu luas, maka hasil yang didapatkan akan bias.
Oleh karena itu kita harus melakukan pembatasan dan kita membutuhkan yang namanya varians dan standar deviasi. Lalu bagaimana cara mencari confidence interval untuk mengestimasi varians dan standar deviasi populasinya? Tetap kita membutuhkan yang namanya lower bound sama upper bound. Yang kita cari di sini dengan mengacu pada rumus chi-square adalah varians dari populasi. Ini yang dicari. Ini berapa? Sehingga ini kita keluarkan karena dicari. Dan nilai chi-square-nya ini yang dimasukkan. Sehingga untuk lower bound-nya mencari variance-nya adalah nilai sample size dikurangi 1 dikalikan variance dari sampel dibagi dengan nilai chi-square-nya, maka kita akan mendapatkan nilai variance-nya. Baik itu lower bound ataupun upper bound, rumusnya sama. Yang membedakan adalah critical value yang digunakan. Nah, untuk upper bound itu sample size dikurangi 1 dikalikan dengan variance dari sampel dibagi dengan chi-square untuk sisi sebelah kanan. Dan untuk upper bound itu chi-square sebelah kiri. Kenapa demikian? Karena chi-square sebelah kanan dia nilainya lebih besar daripada sebelah kiri. Sedangkan untuk mendapatkan batas bawah, maka kita membutuhkan pembagi yang lebih besar daripada batas atas. Sehingga untuk yang sebelah kiri dibagi dengan chi-square yang memiliki nilai lebih besar daripada chi-square kanan yang memiliki nilai lebih besar daripada chi-square yang sebelah kiri. Nah, untuk mencari standar deviasinya atau mengestimasi standar deviasinya, kita tinggal melakukan pengakaran terhadap n-1 dikalikan s kuadrat dibagi dengan chi-square-nya. Baik, contohnya di sini kita memiliki sampel 10, nilainya 10, jumlahnya 10 dengan standar deviasi 0,15. 0,15 ini adalah standar deviasi dari sampel. Kita diminta untuk mencari confidence interval dengan confidence level 95% untuk mengestimasi varians dan standar deviasi dari populasi. Yang diketahui di sini 0,15 adalah standar deviasi dari sampel. Kemudian sampel size-nya adalah 10 sehingga degree of freedom-nya adalah 9. Karena confidence level-nya adalah 95%, maka significance level-nya adalah 5%. Nah, dari sini didapatkan dengan degree of freedom 9 dan significance level 5 sama, berarti kita cari untuk sebelah kiri, critical value sebelah kiri chi-square-nya untuk 0,975 atau 975%. 2,7 dengan degree of freedom 9. Sedangkan untuk yang 0,025 atau 2,5% kita dapatkan 19,023. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ke rumus. N-1 adalah degree of freedom, kita dapatkan 9 dikalikan dengan variance dari sampel, yaitu standar deviasi kuadrat, kemudian dibagi dengan chi-square masing-masing. Untuk lower bound, ini menggunakan chi-square sebelah kanan. Dan untuk upper bound ini adalah chi-square sebelah kiri. Itu sehingga didapatkan untuk lower bound-nya adalah 0,010645 dan untuk upper bound-nya untuk variance adalah 0,075 sehingga varians dari populasi berada di antara angka-angka ini. Berapakah angka dari varians populasi? Kita tidak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah dia berada di antara angka ini. Nah, kemudian untuk standar deviasinya kalian tinggal mengakar nilai dari varians ini.